peserta pemilu, pelaksana kampanye, tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang bersumber dari pihak asing, kemudian identitas yang tidak jelas. Ini hasil tindak pidana karena dari illegal logging. Ada sumbangan pihak ketiga dalam pilkada. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Kemudian saya menyatakan, saya yang tanda tangan. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. Ini tindak pidana karena dari illegal logging. Nah, kami juga baru tahu nih dari sumber berita, dari yang lain-lain bahwa ada aliran uang. Apakah akan digunakan untuk kampanye? Nah, itu jadi persoalan juga. Nah, inilah akar masalahnya gitu loh. Pertanyaannya itu kenapa ada perjanjian keperdataan seperti ini dan kemudian di tengah jalan kita silang sengketa. Sebenarnya inilah anomalinya. Bawaslu sebut dana kampanye Anies Baswedan masuk dalam pelanggaran pidana. Saya termasuk yang mengusulkan pada Pak Anies. Mas, kan nggak ada jalan lain. Ini nggak mungkin mundur kan. Kita teken surat utang aja pada Pak Sandi gitu. Diminta Sandi biaya semua lah. Kemudian hitung-hitung akhirnya ketemulah surat berutang itu. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Nah, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Kemudian saya menyatakan, saya yang tanda tangan. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies. Kira-kira begitu. Yang itu saya lihat. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menemukan dugaan sejumlah dana kampanye digunakan calon kepala daerah di luar rekening dana kampanye. Apakah tidak ada yang tertangkap dalam masalah ini? Ada, tapi masalah tentang politik uang, tapi pada hilirnya, bukan pada awal dana kampanyenya. Jadi siapa yang harus menangani hal ini? Komisi Pemberantasan Korupsi, Mbak. Karena mereka adalah aparat penegak hukum yang kemudian bertanggung jawab sebelum masa kampanye. Menjadi aneh gitu ketika sekarang kita bicarakan soal hutang yang belum selesai, sudah selesai ketika dulu, karena perjanjiannya begitu. Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Sementara itu, tim pemenangan kampanye Anies Sandi merilis hasil dana kampanye pilkada selama 2 bulan terakhir. Dari keseluruhan dana yang terkumpul, 27,6 miliar rupiah merupakan uang pribadi Sandiaga Uno. Anies ternyata tidak bisa menyediakan 70, sehingga ketika terjadi kebutuhan lapangan real, dia balik kepada Mas Sandi. Tolong pinjamin saya untuk memenuhi sebagian ini. Ada sumbangan pihak ketiga dalam pilkada. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Kemudian saya menyatakan, saya yang tanda tangan. Nah, itulah akhirnya kan. Ini kalau berbeda dengan apa yang terjadi underground, dengan apa yang dilaporkan secara resmi kan berbahaya sekali. Coba Anda cek misalnya. Surat diduga pengakuan utang Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu beredar di media sosial. Dalam surat tersebut, Anies Baswedan meminjam uang untuk kepentingan kampanye dengan total senilai 92 miliar rupiah. Sementara ini ada perjanjian utang piutang 50 miliar. Sisanya gimana? Nah, yang gini-gini nih repot, jangan. Itu kan implikasinya besar. Ini tindak pidana karena dari illegal logging. Laporan dana kampanye pasti tidak kemudian memasukkan ya sumber-sumber ilegal seperti ini. Nah, harus juga kita duduk bersama bahwa kalau seperti ini akan ada kerawanan pada saat nanti kampanye. Nah, kerawanan ini adalah kasus ini akan berakibat pada penyaluran politik uang kepada masyarakat pada saat kampanye dan juga pada saat pemungutan suara. Nah, inilah paling dikhawatirkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menyoroti hutang Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rashid Baswedan yang mencapai 50 miliar kepada Sandiaga Uno untuk kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Bawaslu menduga transaksi tersebut melanggar ketentuan dana kampanye yang masuk unsur pidana. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan penerima dana 50 miliar itu merupakan pelanggaran karena melampaui batas maksimal sumbangan dana kampanye yang boleh diterima calon kepala daerah. Dalam Undang-Undang Pilkada, calon kepala daerah hanya dibolehkan menerima sumbangan dana kampanye dari perseorangan maksimal 75 juta, sedangkan dari swasta maksimal 750 juta. Anies mengaku bahwa pemberi pinjaman tidak mengharuskannya membayar hutang tersebut apabila menang dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Anies nyatanya menang, artinya Anies mendapatkan sumbangan dana kampanye 50 miliar.
Itu seharusnya bermasalah, seharusnya itu pelanggaran pidana. Itu pidana karena tidak menyebutkan itu di laporan akhir dana kampanye. Kata Bagja kepada republika.co.id di Jakarta 14 Februari malam waktu Indonesia Barat. Bagja menjelaskan, meski sumbangan dana 50 miliar itu merupakan pelanggaran ketentuan kampanye, tetapi perkara tersebut sulit untuk diusut. Pasalnya Pilkada 2017 sudah selesai, bahkan Anies sudah selesai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022. Biasanya kalau pilkadanya sudah selesai, ia tidak bisa diusut, kecuali pelanggaran dana kampanye ini ditemukan di awal-awal masa jabatan. Aneh juga baru muncul sekarang, inilah repotnya kita ini, ujar Bagja. Kendati begitu, Bagja akan memverifikasi sejumlah regulasi untuk memastikan batas kadaluarsa sebuah perkara dugaan pelanggaran dana kampanye. Terlepas dari pengusutan perkara Anies, Bagja berharap kasus serupa tidak muncul lagi saat gelaran pemilu 2024. Dikutip dari tribunnews.com, hingga Februari 2017, total penerimaan dana kampanye calon gubernur calon wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sandiaga Uno sebesar 65,3 miliar. Hampir seluruh dana tersebut berasal dari Sandiaga Uno, yakni 62,8 miliar. Adapun Anies Baswedan menyumbang hanya 400 juta, sumbangan dari parpol pengusung yakni Gerindra sebesar 750 juta dan PKS 350 juta. Sumbangan lainnya berasal dari berbadan hukum swasta sebesar 900 juta. Sumbangan dari perusahaan berbadan hukum 700 juta transfer langsung ke perusahaan swasta dan sisanya berupa atribut barang. Ujar Satrio Dimas Adityo, bendahara tim pemenangan Anies Sandiaga di posko pemenangan Anies Sandiaga, Melawai, Jakarta Selatan, Sabtu 11 Februari 2017. Sedangkan total pengeluaran dana kampanye Anies Sandiaga sejak Oktober 2016 hingga Februari 2017 sebesar 64,4 miliar. Pengeluaran paling besar untuk penyebaran bahan kampanye sebesar 19,2 miliar atau sebesar 30%. Pengeluaran lainnya yang tidak melanggar 19 miliar, pertemuan tatap muka dengan masyarakat 11,7 miliar. Rapat umum 6,5 miliar, pengeluaran operasi 2,9 miliar, dan pertemuan terbatas sebesar 2,3 miliar. Kemudian pengeluaran pembelian peralatan 1,3 miliar, pembuatan atau produksi iklan media sebesar 615 juta, dan alat peraga kampanye sebesar 426 juta. Untuk penyebaran bahan kampanye dari total pengeluaran sebanyak 19,2 miliar, pengeluaran paling besar adalah untuk pengadaan kaos sebesar 15,1 miliar. Untuk kegiatan lain yang tidak melanggar dari total pengeluaran sebanyak 19 miliar, pengeluaran paling besar untuk penguatan struktur partai pengusung sebesar 11,2 miliar, dan penguatan struktur jaringan relawan sebesar 5,8 miliar. Anies diketahui merupakan bakal calon presiden yang hendak berlaga dalam pemilu 2024. Perkara sumbangan dana kampanye Anies ini pun sebelumnya diungkapkan oleh Waketum DPP Partai Golkar Erwin Aksa. Dia menyebutkan Anies berhutang kepada Sandiaga Uno sebesar 50 miliar saat Pilgub DKI Jakarta 2017. Anies dan Sandi merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ketika itu, adapun Erwin dalam tim pemenangan kampanye pasangan Anies Sandi. Setelah kabar hutang itu beredar luas, Anies menyampaikannya klarifikasi. Anies tegas menyatakan bahwa uang 50 miliar itu bukan milik Sandi. Anies menjelaskan uang 50 miliar itu berasal dari pihak ketiga untuk keperluan kampanye, berbeda dengan laporan Anies yang mengatakan bahwa lebih dari 50 miliar dari Sandiaga Uno. Pihak ketiga tersebut mengharuskan Anies dan Sandi mengganti uang tersebut apabila mereka tidak terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Sebaliknya, hutang tersebut dianggap lunas apabila Anies Sandi menang. Jadi ada pihak ketiga yang mendukung, kemudian saya menyatakan surat pernyataan hutang, ada tanda tangan. Apabila kalah maka saya dan Pak Sandi berjanji mengembalikan. Jadi saya dan Pak Sandi. Jadi itu selesai, itu yang terjadi.
Ujar Anies dalam sebuah wawancara di channel YouTube Meridiana Sabtu 11 Februari. Merespon hal ini, Sandiaga pun menyikapi dengan ikhlas hutang Anies yang senilai 50 miliar dalam kampanye Pilgub 2017 lalu. Sikap ikhlas itu dilakukan Sandiaga setelah dilakukan sholat istikharah. Setelah saya sholat istikharah, setelah saya menimbang berkoordinasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini dan lebih baik nanti para pihak yang mengetahui untuk bisa menyampaikan. Kata Sandi saat ditemui di acara resepsi 1 abad NU di Stadion Delta Sidoarjo Selasa 7 Februari. Selain itu, Sandiaga Uno juga ingin pembahasan soal hutang Anies Baswedan dihentikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut enggan membahas persoalan di masa lalu karena ingin fokus menghadapi dinamika politik jelang pemilu 2024.